Ide dari Immanuel Kant ini masih kita rasakan, saudara ya, sampai sekarang, bahkan dalam pemikiran para filsuf kontemporer saat ini. Doktrinnya terus didebatkan dan diselidiki secara filosofis oleh para filsuf kontemporer. Mungkin ada juga. Nah, kita tahu gagasan Immanuel Kant yang utama adalah idealisme transendental. Mungkin Anda sudah mendiskusikan tentang hal ini dalam epistemologi modern atau filsafat ilmu pengetahuan modern. Dan kita di sini selalu dibenturkan cara pandang kita dan bagaimana kita membangun kenyataan atau realitas. Nah, di sini kita tahu seorang yang bertindak itu mesti berpikir bahwa seolah-olah tindakannya itu bersifat universal atau umum. Dan disinilah terutama etika Kant bahwa kita bertanggung jawab atas seluruh umat manusia dalam setiap tindakan kita. Dan ini menjadi inti dari banyak sekali bingkai moralitas kontemporer saat ini, dan hal ini terus berpengaruh pada masalah-masalah hak asasi manusia, masalah-masalah hukum, dan masalah-masalah hukum internasional. Sehingga kita tahu bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia di dalam menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat bagi seorang presiden dan calon wakil presiden, calon wakil presiden dan calon presiden di dalam pemilihan presiden itu telah menimbulkan perdebatan yang sangat panjang, terutama menyoal tentang etika hukum, etika keadilan, dan etika politik. Dan penekanan di sini kepada individu di dalam otonomi individunya juga menyeruak dengan kuat dari penekanan Kant terhadap otonomi individu dan pentingnya tugas. Nah, di sini tentu masalah yang aktual yang kita hadapi sampai saat ini yang masih menjadi wacana internasional tentang bagaimana posisi Indonesia dalam pergerakan demokrasi sudah dipengaruhi oleh pemikiran yang saling beradu argumentasi soal etika di dalam penekanan filsafat Kantian, di mana Kantian pada otonomi individu dan pentingnya tugas. Di sini tanggung jawab kita sebagai makhluk-makhluk individu tentu tidak bisa hanya untuk kepentingan diri sendiri, bahkan menganggap orang lain hanya sebagai sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Tapi sesungguhnya tujuan utama adalah masyarakat banyak itu sendiri. Dan apakah dalam kasus-kasus aktual itu kita sudah menekankan hal ini bahwa orang banyak sebagai konstituen atau pemilih itu bukan alat untuk memenangkan pilihan presiden dan wakil presiden, tapi justru orang banyak itulah tujuan untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Dan ini tentu pemikiran yang diberikan oleh Immanuel Kant tentang otonomi individu dan pentingnya tugas itu memberi kontribusi sangat besar dalam pemikiran demokrasi modern yang akhir-akhir ini dirasakan oleh Indonesia, dan prinsip-prinsip hukum yang mendasari banyak sistem politik kontemporer. Nah, disinilah saudara kita tahu mengapa para ahli hukum berdebat tentang hal ini. Tentu pemikiran tentang penekanan otonomi individu dan pentingnya tugas itu. Dan ide-ide Immanuel Kant tentang keharusan kategoris dan gagasan memperlakukan individu sebagai tujuan itu, bukan sebagai sarana, itu terus menjadi landasan kita untuk mempersoalkannya dalam filsafat moral dan politik yang kita terus tampak kegamangan, dan arus ini terus membentuk
perubahan-perubahan demi perubahan yang sudah dimiliki bangsa Indonesia sejak reformasi sampai sekarang, yang dikatakan reformasi mengalami jalan mandek oleh karena perilaku yang tidak senapas dengan reformasi. Namun ini diperdebatkan oleh ahli yang berseberangan bahwa otonomi individu dan tugas-tugas yang penting itu dibalik cara-cara yang demikian mereka memberikan argumentasi bahwa sesungguhnya dengan cara itu kesejahteraan rakyat Indonesia dapat lebih efektif dan cepat untuk dicapai sebagai tujuan. Jadi tujuan menjadi perdebatan juga, bukan hanya pada saat ini berhenti pada kemandekan demokrasi, tapi tujuan sesudah itu adalah apa. Dan mereka yang percaya bahwa langkah yang diberikan dilakukan oleh para pemangku kebijakan pada saat ini, hasil dari pemilih itu sesungguhnya untuk mencapai tujuan dari masyarakat itu sendiri, dan mereka berusaha untuk membuktikan kebenaran dari keyakinan mereka. Nah, apapun yang terjadi sudah dinyatakan bahwa terjadi pelanggaran etika di dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden itu, namun hukum Indonesia sudah menggariskan adanya kebenaran tentang hasil itu dan semua sepakat untuk menerimanya dan terus berproses untuk perbaikan selanjutnya. Kita tunggu, semoga memang wacana etika ini bukan hanya sekedar sesuatu yang menguap, tetapi sebagai landasan utama bahwa di atas politik itu ada etika. Dan ini mendasari etika itu menyangkut kehidupan rakyat yang lebih sesuai dengan hakiki. Nah, pengaruh Immanuel Kant itu juga meluas ke bidang sains. Pandangannya tentang proposisi sintetik a priori itu juga menghasilkan gelombang-gelombang diskusi yang terus-menerus, dan mereka, para ilmuwan itu, menyoal dasar-dasar pengetahuan dan metodologi ilmiah dengan berbagai penemuan-penemuan yang saling salib dan saling berkelindan, yang saling berlomba siapa yang dapat menemukan temuan mutakhir, sehingga kita tahu bagaimana di Indonesia ini praktiknya ada Kementerian Pendidikan itu dipecah menjadi 2 atau 3, yaitu Kementerian Dasar dan Menengah dan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek jadi 1, dan ada 1 lagi yang dipecah dari Kementerian Kebudayaan, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dari kebudayaan sudah menjadi kementerian sendiri. Dan ini sangat menarik sekali, bahwasanya ini ada kaitannya dengan diskusi berkelanjutan dari proposisi sintetik a priori, yang pandangan ini merupakan pengaruh pemikiran Immanuel Kant dalam bidang sains ilmu pengetahuan. Karyanya itu menantang para ilmuwan dan filsuf, dan mereka mengetahui bagaimana sesungguhnya kita dapat mempertimbangkan bukan hanya apa yang bisa kita ketahui, tetapi juga bagaimana kita mengetahui. Jadi bukan hanya hasil-hasil pendidikan itu yang dapat kita ketahui, tetapi bagaimana memperoleh hasil itu, bagaimana kita bisa mengetahuinya, bagaimana kita bisa mengetahui bukan hanya apa yang bisa kita ketahui, bukan hanya apa hasil dari pendidikan, tapi bagaimana kita bisa mengetahui hasil pendidikan itu. Maka secara logis ada pemecahan Kementerian Pendidikan menjadi 3, itu sangat menarik sekali. Ini merupakan salah satu wujud dari pengaruh pemikiran tentang pandangan proposisi sintetik a priori yang merupakan salah satu pemikiran Immanuel Kant dalam bidang sains. Nah, secara keseluruhan warisan Immanuel Kant tidak hanya dalam bidang filsafat dan ilmu pengetahuan, tetapi juga lanskap budaya dan berbagai kasus intelektual yang luas, dan analisisnya yang cermat terhadap nalar dan pendidikan yang mendalam, terhadap
hakikat dari pengalaman kita itu betul-betul merupakan jejak yang bagus dan selalu terkenang dan sulit untuk dihapuskan. Dan bagaimana hal ini membuat kita mempunyai cara pandang yang baru terhadap dunia dan bagaimana kita memahaminya, dan disitulah sebetulnya tempat kita berada.